Saya percaya kita bergembira dan rindu menerima berkat Tuhan hari ini. Amin ya saudara. Hari ini kita mau belajar dan kita akan menerima perjamuan kudus. Kita mau belajar tentang peristiwa penyaliban Yesus dan pertobatan penjahat yang ada di samping Yesus. Saudara, kalau kita lihat saudara, kita akan belajar beberapa prinsip kisah tentang seputar penyaliban Yesus. Kita tahu bahwa Yesus disalib di antara dua orang penjahat, saudara. Dan hari ini kita mau belajar saudara, bagaimana penjahat mengalami pertobatan. Yang pertama, perkataan hujatan dari penjahat yang tidak bertobat. Saudara, kita lihat satu ayat firman Tuhan dari dalam Lukas, saudara. Lukas 23. Ini kita nggak hidup ya saudara, saya nggak bisa lihat, tapi saya lihat ini Alkitab. Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Firman Tuhan katakan, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, awalnya penjahat ini hanya sekedar mencela Yesus. Namun tapi karena dia tidak pernah bertobat, maka kejahatannya meningkat dari hanya sekedar mencela Yesus dan akhirnya dia menghujat Yesus. Saudara, kalau kita lihat di dalam Matius, coba kita lihat Matius, nanti kita kembali kepada ayat itu saudara. Di dalam Matius 27 saudara, ayat 39. Orang-orang ayat 39 sampai 44. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapan pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalib bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Saudara, awalnya saudara, penyamun-penyamun ini saudara hanya mencela Yesus. Tetapi akhirnya oleh karena tidak ada pertobatan di dalam diri mereka saudara, akhirnya mereka menghujat Yesus saudara. Karena pada waktu kejadian itu saudara, semua orang-orang ahli-ahli Taurat, tua-tua yang ada di kota itu habis mencela, memaki Yesus sedemikian rupa. Tetapi saya mau katakan saudara, bahkan saudara, penyamun-penyamun yang disalib itu juga sama-sama mencela Yesus. Tetapi saudara, kalau kita lihat saudara, akhirnya karena tidak ada pertobatan di dalam hati mereka, akhirnya mereka menghujat Yesus. Awalnya mereka mencela sama dengan seperti orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang tua-tua yang ada di kota itu. Tapi karena tidak ada pertobatan, akhirnya mereka menghujat. Bukan hanya sebatas mencela. Saudara, kita lihat di dalam Lukas 23 ayat 9, ayat 39. Apa itu hujatannya saudara? Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Saudara, dikatakan bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Saudara, kata-kata hujatan
bahwa penjahat yang satu ini benar-benar keterlaluan. Saudara, kenapa? Ia sudah mendekati ajal kematiannya, tetapi masih juga dia menghujat orang lain. Dia ada, saudara, di atas salib, saudara. Dia juga akan mengakhiri hidupnya dan dia akan dibunuh dan dia akan mati di kayu salib. Tetapi dia menghujat orang lain. Ini penjahat yang satu ini terlalu, saudara. Penjahat ini tidak takut akan Allah. Dia berpikir bahwa kematian adalah akhir dari segala-galanya dalam hidupnya. Saudara, ia berpikir bahwa dia tidak perlu mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Allah selama dia ada di dalam dunia ini. Inilah ciri orang yang tidak pernah takut akan Tuhan. Dia nggak pernah berpikir bahwa dia harus mempertanggungjawabkan kehidupannya kepada Allah. Bahkan dia mencelah, saudara. Bahkan dia mengutuki Tuhan pada waktu itu, saudara. Tapi saya mau katakan, saudara, sesungguhnya ada kerinduan di dalam hati penjahat ini untuk dia dibebaskan dari hukuman salib. Memang dia menghujat, memang dia mencela Yesus pada saat itu, tetapi ada di dalam hatinya yang terdalam, dia ingin juga dibebaskan dari hukuman salib itu. Dari mana kita tahu, saudara? Karena katanya begini, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Dari satu sisi dia tidak percaya kepada Yesus, tetapi di sisi lain dia ingin Yesus membebaskan dia dari hukuman salib itu. Saudara, saya mau katakan, ini sebuah hal yang mustahil terjadi. Kenapa? Karena Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 24b, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Saudara, karena Tuhan sudah berkata, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Saudara, artinya mengapa demikian? Karena apabila kita tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, penebus dosa dan juru selamat, saudara, maka kita tidak akan pernah diselamatkan. Katakan amin. Saudara, kalau kita nggak percaya, saudara, hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesuslah yang beroleh keselamatan. Satu firman Tuhan juga katakan di dalam Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara, penjahat yang satu ini, saudara, dia nggak percaya kepada Yesus, tetapi dia ingin juga dibebaskan dari hukuman salib. Saudara, padahal firman Tuhan katakan orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia tidak akan pernah diselamatkan. Itu penjahat yang pertama. Lalu perkataan penjahat yang kedua yang bertobat. Alkitab menceritakan bahwa setelah mereka menghujat Yesus, penjahat yang bertobat ini, yang jahat ini, yang tidak bertobat ini, ditegur oleh temannya. Tadi saudara, mereka bersama-sama menghujat Yesus. Tapi setelah itu, saudara, penjahat yang bertobat ini, dia menegur temannya yang satu tadi, saudara. Kita lihat di dalam Lukas 23 ayat 40 sampai 41. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudara, saya mau katakan, mengapa penjahat ini bisa bertobat? Padahal awalnya tadi mereka ini bersama-sama dengan temannya itu mencela Yesus. Kenapa, saudara? Padahal mereka ada di kiri kanan Yesus. Tadi sama-sama mereka mencela, karena bersama-sama dengan ahli-ahli Taurat dan tua-tua di kota itu mereka mencela Yesus, saudara. Tetapi saudara, kenapa penjahat yang ini bisa bertobat? Kemungkinan
kemungkinan besar saudara, saya percaya penjahat ini saudara, dia menyaksikan sikap, dia menyaksikan respon, dia menyaksikan teladan Yesus yang luar biasa. Dia melihat saudara bagaimana awal mulai daripada waktu Yesus dicambuk, Yesus digiring, dan Yesus disalibkan saudara. Dia melihat semua peristiwa itu saudara. Bahkan pada saat waktu paku saudara ditembus saudara, perhatikan saudara, pada waktu Yesus itu dicambuk saudara, dia digiring, lalu pada waktu itu ada salib yang diletakkan di tanah. Pada waktu salib itu diletakkan di tanah saudara, Yesus dipaku pada waktu salib di tanah, dipaku kiri kanan, tangan kanan dipaku saudara. Lalu sebelah kanan kiri lagi dipaku, lalu kakinya dipaku. Setelah saudara, waktu setelah dipaku, lalu saudara salib itu saudara diangkat. Saudara, itu luar biasa. Waktu salib itu diangkat, bayangkan saudara, ini sudah dipaku kan dalam posisi salib itu ada di bawah kanan. Tetapi pada waktu salib itu setelah dipaku kiri kanan kaki dipaku saudara, setelah itu baru diangkat. Saya percaya ini kendor. Benar nggak saudara? Ini nurun saudara. Kenapa? Karena udah berdiri. Salib tiang kayu salib kami berdiri. Saudara, saya percaya saudara, dan pengalaman yang saya baca saudara, cerita-cerita pada masa pendalipan dulu orang-orang penyambut yang disalib. Saudara, pada waktu mereka setelah dipaku dan mereka diangkat kayu salib itu saudara, itu adalah sesuatu hal yang mengerikan saudara. Pada saat itu orang-orang hukuman itu akan melontarkan banyak kata-kata caci maki, sumpah serapah, kutukan, makian saudara. Kenapa? Karena saking sakit sekali apa yang dialami itu. Saudara, penjahat yang bertobat ini menyaksikan semuanya, bagaimana Yesus itu, bagaimana respon, bagaimana sikap, bagaimana keteladanan Yesus. Dia lihat saudara, sehingga dia bisa mengalami pertobatan. Nah, Yesus hanya berkata, tetapi Yesus justru berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tetapi kalau penyambut yang dulu saudara, orang-orang yang disalib oleh karena perbuatan jahat mereka, pada waktu mereka disalib dan salib diangkat, mereka akan berteriak, mereka akan memaki, mereka akan menghujat Naga, saking sakitnya saudara. Tetapi Yesus tidak melakukan itu saudara. Penjahat ini melihat Yesus saudara diperlakukan tidak adil, Yesus diejek, Yesus dihina, tetapi dia tidak membalas. Saudara, demikianlah kita tahu bahwa dia beriman kepada Kristus. Demikianlah kita tahu bahwa dia percaya kepada Yesus. Kenapa dia bisa percaya? Dari awalnya dia mencela Yesus. Kenapa? Karena dia melihat kehidupan Yesus pada waktu ada di kayu salib. Kita lihat di dalam Lukas 23 ayat 42, saudara. Yesus, apa dia bilang saudara? Kita lihat bahwa dia ini beriman kepada Kristus. Kita bisa lihat dari mana? Dari perkataannya. Perkataannya di dalam Lukas 23 ayat 42. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Saudara, dia bilang itu. Waktu dia menyaksikan Yesus ada di kayu salib, dia bilang apa? Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Saudara, jikalau kematian itu adalah akhir dari segala-galanya, mengapa penjahat ini masih memohon untuk diingat oleh Yesus? Saudara, hal ini membuktikan bahwa dia percaya bahwa masih ada kehidupan setelah kematian. Katakan amin. Saudara, saya mau katakan, ada kehidupan setelah kematian. Kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. Bukan saudara, ada kehidupan yang lebih lagi. Saudara, apakah kita menyadari hal ini, bahwa kehidupan setelah kematian itu, tanpa kita sadar akan hal ini, maka kita tidak akan pernah merasa membutuhkan Yesus.
beranggapan bahwa kematian adalah akhir dari segala-galanya, itu akan membuat kita tidak akan menjadikan Yesus itu pribadi yang sangat-sangat kita butuhkan. Saudara ingat kisah si Lazarus yang miskin dan si orang kaya. Pernah ingat saudara kisah itu? Kedua-duanya mati dibilang. Tetapi Lazarus yang miskin, dia ada di pangkuan Bapak Abraham. Benar saudara baca di Lukas 16. Tetapi si orang kaya, dia ada di neraka saudara. Jaraknya sangat jauh. Sampai saudara, si orang kaya ini saudara, dia bilang, Bapak Abraham tolonglah, suruhlah si Lazarus itu memberikan sedikit air saja kepadaku, karena aku di sini mengalami besar kesusahan. Oh Bapak Abraham, kalau boleh beritahukanlah kepada saudara-saudaraku, ada 5 orang lagi saudara-saudaraku yang belum bertobat, supaya mereka tidak masuk kepada neraka ini. Saudara, saya mau katakan saudara, orang penjahat ini saudara, bukti dia itu percaya kepada Yesus, dia katakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Saudara, hanya orang yang ada namanya tercatat dalam buku kehidupan itu yang akan diselamatkan. Bukan nama yang tercatat di dalam gereja Kristen Bethany GIC Gunung Sitoli. Berarti saya sudah masuk surga. Enggak ada ayatnya. Tapi dibilang apa saudara? Orang yang percaya, orang kaya, Lazarus yang miskin, ada namanya Lazarus. Orang kaya di bumi ini, banyak orang kaya tapi tidak ada namanya. Tanya dulu kiri kananmu, sudah adakah namamu? Pastikan orang di kirimu, tanya dulu saudara, yakinkan dia saudara. Karena kita nggak tahu kapan kita mati. Karena kita mati bukan karena sakit, bukan karena tua, bukan karena yang lain-lain. Tetapi kalau kita mati, waktunya Tuhan panggil, terangkut. Udah pasti, udah yakin sebelah ini ada namanya. Tegur dia dulu, Pak, udah ada nggak namamu Pak? Karena waktu kita di surga nanti nggak ada boncengan. Karena tadi suamiku udah pimpin pujian, lompat-lompat dia di depan. Numpang aku ya Pak sama kau ya Pak ya, ikut aku ke surga. Gak ada. Tidak ada saudara. Sehebat apapun pasanganmu, dia tidak akan pernah bisa membawa engkau datang naik ke surga. Yang membawa engkau ada di surga adalah, apakah engkau percaya kepada Yesus? Saudara, ia percaya bahwa Yesus itu adalah orang benar, sehingga dia percaya kepada Yesus. Padahal dalam posisi Yesus itu sedang tersalib saudara. Kalau kita lihat di dalam Lukas 23 ayat 41, dikatakannya segini, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia katakan kepada sahabatnya, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia mengakui bahwa Yesus itu adalah orang yang benar. Kenapa saudara? Dia lihat saudara, bagaimana respon reaksi Yesus pada waktu Yesus sedang ada di atas kayu salib saudara. Dia percaya bahwa Yesus itu datang sebagai raja saudara. Dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan saudara. Dari mana saudara? Dari dalam Lukas 23 ayat 40 dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia percaya Yesus itu raja. Sehingga di dalam ayat ini dikatakan apa saudara? Ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Penjahat ini mengakui bahwa Yesus itu adalah raja. Penjahat ini percaya bahwa Yesus itu akan memasuki kerajaannya. Penjahat ini percaya bahwa Yesus itu memiliki kuasa
ini saudara, dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Saudara, ini adalah sebuah iman yang luar biasa, saudara. Ini iman yang luar biasa. Mengapa? Sebab penjahat ini justru percaya kepada Yesus, sedang Yesus berada di puncak kelemahan. Penjahat ini percaya kepada Yesus pada saat Yesus berada di puncak kehancuran, di puncak kehinaan, saudara. Bagaimana dia tidak hina? Murid-muridnya semua meninggalkan dia, bangsanya mengutuki dia, bahkan Allah Bapa memalingkan wajahnya daripada dia. Tetapi penjahat ini, saudara, dia bisa percaya kepada Yesus. Ini luar biasa. Ini iman yang luar biasa. Penjahat, saudara, yang dia berada bersama dengan Yesus, sama-sama disalib, dia bisa percaya kepada Yesus karena dia yakin Yesus itu adalah Tuhan. Saudara, saya mau katakan, kalau penjahat yang bisa menerima Yesus Raja pada saat Yesus sedang terpaku di kayu salib, maka celakalah setiap kita. Saya mau katakan, kalau kita, saudara, sudah menyaksikan, mengalami Yesus bangkit naik ke sorga, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tetapi kita tidak percaya dan menjadikan dia Tuhan dalam hidup kita, celakalah kita, saudara. Kenapa, saudara? Karena penjahat yang tidak ada alasan bisa percaya kepada Yesus, dia percaya. Saudara, ini adalah iman yang luar biasa, saudara. Di dalam masa-masa sukar dalam hidup kita, saudara, di dalam masa-masa kesukaran, kesulitan di dalam hidup kita, kita terjepit, kita terhimpit dengan persoalan. Apakah kita masih bisa percaya kepada Yesus? Penjahat ini menyaksikan Yesus itu gagal. Yesus itu mengalami hal yang mengerikan, tidak dihargai, dihina, dicaci maki, saudara. Kehidupan hancur di kayu salib. Tapi penjahat ini bisa percaya kepada Yesus. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah gara-gara ada masalah sedikit, ada kesulitan sedikit, ada persoalan sedikit, kita katakan aku gak percaya kepada Yesus? Belasan tahun kita berdoa untuk hal-hal yang kita gumulkan di dalam keluarga kita, kita belum dapatkan. Akhirnya kita berkata, aku gak percaya kepada Yesus. Mananya Tuhan itu? Tetapi penjahat ini, saudara, Yesus berada di dalam puncak kehinaan, hina dibandingi orang-orang pada waktu itu. Tapi dia bisa percaya kepada Yesus. Hari ini, saudara, bagaimana dengan kita? Apa persoalan berat kita sehingga kita gak percaya kepada Yesus? Apa kesukaran kita? Masalah rumah tangga, masalah kebutuhan, masalah anak-anak, masalah usaha, masalah hubungan dengan orang-orang, dengan saudara-saudara kita. Saudara, apakah kita gak percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Celakalah kita, saudara. Maaf kalau saya keras, celakalah kita, saudara. Kalau hanya masalah sedikit saja, tantangan sedikit aja dalam kehidupan keluarga kita, saudara, kita mau putuskan hubungan dengan saudara-saudara kita. Kita katakan kau bukan saudaraku. Mana Tuhan itu? Apakah kita gak percaya kepada Yesus? Tapi penjahat ini, saudara, dia percaya kepada Yesus. Bagaimana dengan kita? Saudara, saya mau perhatikan bahwa penjahat ini, saudara, dia tidak meminta kepada Yesus untuk membebaskan dia dari hukuman salib. Tidak, saudara. Penjahat ini gak bilang Tuhan bebaskan dari hukuman salib. Tidak, saudara. Tetapi penjahat ini berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dia gak berkata bebaskan aku dari hukuman salib. Tidak. Penjahat ini hanya meminta Yesus untuk mengingat dia. Saudara, ini adalah iman yang luar biasa. Saudara, apakah kita percaya, saudara, kepada Yesus seperti iman penjahat ini, saudara? Ataukah kita percaya kepada Yesus, saudara, pada waktu segala sesuatunya dalam keadaan baik?
Saya mau katakan, ini menjadi perenungan yang sungguh bagi kita. Di dalam kita akan menerima perjamuan kudus ini, saudara. Kita akan menerima perjamuan kudus nantinya, saudara. Ini jadi perenungan yang sungguh. Penjahat yang di samping Yesus, yang posisi Yesus sedang mengalami puncak kehinaan, kehancuran, kejatuhan, ketidakberhargaan. Tetapi penjahat itu bisa percaya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya kepada dia? Saudara, renungkan ini sungguh-sungguh. Ini menjadi perenungan kita pada hari ini. Saat kita nanti menerima perjamuan, kita renungkan. Apakah aku percaya kepada Tuhan dengan sungguh? Perhatikan apa yang dikasih Yesus jawaban. Yesus memberikan jawaban atas permohonan penjahat yang bertobat itu. Kita lihat di dalam Lukas 23 ayat 43. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, Tuhan bilang, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, dengan jawaban ini Tuhan Yesus sedang memberikan kita beberapa penjelasan bahwa keselamatan itu adalah sesuatu yang pasti. Katakan amin. Bahwa keselamatan itu adalah sesuatu yang pasti. Sesungguhnya hari ini itu mengandung pengertian bahwa keselamatan itu adalah sesuatu yang pasti, bukan mudah-mudahan. Yesus tidak menjawab pada waktu penjahat ini berkata, ingatlah akan aku. Yesus enggak bilang gini, mudah-mudahanlah kau bisa diselamatkan. Mudah-mudahan aku ingat samamu nanti ya, kalau aku nanti sudah ada di surga. Yesus tidak menjawab seperti itu. Tapi Yesus berkata, hari ini juga engkau ada bersama aku di Firdaus. Ini luar biasa, saudara. Luar biasa. Ternyata, saudara, keselamatan itu kita harus yakinkan bahwa keselamatan itu adalah sesuatu yang pasti. Katakan kepada kiri kananmu, keselamatan itu sesuatu yang pasti. Waktu engkau percaya, waktu kita percaya, saudara, kita akan diselamatkan. Satu kali, saudara, saya punya teman, dia sakit. Waktu dia sakit, dia panggil kami. Waktu kami datang, saudara, dia bercerita. Lalu dia bilang begini, Bapak Pendeta, aku ini belasan tahun gak pernah pergi ke gereja. Lalu dia bilang, aku orang berdosa, banyak kali dosaku. Lalu kenapa bang? Saya manggil abang sama dia, kenapa bang? Iya, dulu waktu aku kuliah di Jawa, dia kumpul dengan teman-teman kuliahnya dulu. Mereka bikin kesepakatan. Mereka bicara, kita harus jadi orang yang berhasil. Mereka kumpul, mereka bilang begitu. Kita bikin statement, kita harus jadi berhasil. Kita harus bisa menghasilkan uang 1 bulan 100 juta. Yes, yes, yes. Saudara, ini kumpulan orang-orang ini. Mereka bilang, saudara, dia cerita dengan kami, dia dalam keadaan sakit. Jadi kami udah mau, kita harus bisa ya menghasilkan uang 100 juta 1 bulan. Sekarang kita kan sudah sarjana, dia udah S2, saudara. Pintar. Dia bilang gini, dia mulai kerjakan banyak hal. Mulai dari bikin keripik, bikin es, semua dia lakukan. Dia bikin ornamen-ornamen, pakaian-pakaian adat nias. Dia bikin semuanya, bisnis ini, semua dia kerjakan. Dia menjadi orang yang unggul di dalam pekerjaannya. Lalu saya katakan kepada dia waktu dia dalam keadaan sakit, sudah tercapai 100 juta 1 bulan? Belum. Kenapa? Karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia menganggap bahwa aku pasti bisa. Dengan kelelahan, dengan jeripayaku, dengan kesungguhanku, dengan kerja kerasku, aku pasti bisa mendapatkan berkat uang penghasilan 100 juta 1 bulan. Sampai titik dia dalam keadaan sakit parah, dia belum pernah mendapatkan 100 juta 1 bulan. Dan dia gak pernah ke gereja belasan tahun. Saya sedang menyindir, saya tidak sedang menyindir orang-orang yang malas ke gereja.
Bukan. Tapi ini pengalaman orang ini. Tapi dia bilang, tapi di saat saya sakit, saya ingat sama Bapak Pendeta. Puji Tuhan, masih ada kau ingat akan Tuhan. Kalau kau ingat hamba Tuhan, berarti kau ingat Tuhan. Dia bilang, doakanlah aku. Dia akui semua kesalahan dia. Dia akui, saudara. Lalu akhirnya dia bilang, dia lahir baru kan, kami layani dia, kami doakan dia, kami doakan. Kamu percaya bahwa akhirnya dia terima Yesus, dan saya percaya dia diselamatkan. Gak sampai 1 minggu lebih dia meninggal. Saudara, waktu saya mengucapkan belasungkawa kepada dia di Facebook, banyak orang yang chat saya. Dia bilang begini, bagaimana dengan Bapak itu? Sudah masuk surga atau neraka, Bu Pendeta? Ditanya sama saya, bagaimana dia itu, Bu? Dia itu gak pernah ke gereja. Dia itu begini, semua negatif. Dia itu begini. Saya percaya dia sudah selamat. Karena pada waktu akhir hidupnya kami ketemu, dia ngakui semua dosa-dosa dia. Dia akui dia tidak pernah mengandalkan Tuhan. Dia akui dan dia terima Yesus. Dan dia diselamatkan. Saya mau katakan, Yesus katakan, Tuhan, ingatlah akan aku saat engkau ada di Firdaus. Tuhan kata, hari ini juga engkau ada bersama aku di Firdaus. Kalau hari ini engkau percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sudah membebaskan, menyelamatkan dan menebus engkau, hari ini juga engkau diselamatkan. Tapi apakah engkau percaya? Saya jawab itu orang-orang yang bertanya, sudah, puji Tuhan, dia sudah selamat. Itu kebanggaan. Makanya ada ayat firman Tuhan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah ke surga. Jadi jangan ada kalau ada orang pembunuh, pemakai narkoba, memperkosa istri, mencuri istri orang lain, tiba-tiba dia mati, dibikin di dalam nisannya. Hidup ada Kristus, mati adalah Kristus, hidup adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Enggak, itu neraka. Karena dia nggak percaya kepada Yesus. Nah sekarang ini banyak orang kalau mati untuk menjadi penghormatan terakhir, ditulislah di nisannya. Padahal Bapak ini mabuk-mabuk, berzina hanya yang pekerjaan. Ditulislah di sini, Filipi 1 ayat 21. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Waduh, itu hanya ayat yang membuat engkau ada di surga. Itu adalah imanmu. Katakan amin. Dikatakan apa? Keselamatan itu adalah sesuatu yang pasti, saudara. Perhatikan saudara, orang ini saudara, dia meminta kepada Yesus bukan dibebaskan dari hukuman salib, tapi dia minta, Tuhan, ingatlah akan aku pada waktu engkau nanti ada di Firdaus. Kata Tuhan, hari ini juga engkau ada bersama aku di Firdaus. Saudara, saya mau katakan bahwa keselamatan itu adalah sesuatu yang pasti. Bahwa keselamatan itu bukan oleh karena kita berbuat baik, saudara. Tapi keselamatan itu berbicara tentang apakah kita percaya kepada Yesus atau tidak. Amin, saudara. Lalu saudara, bahwa keselamatan itu bersifat segera. Dan seketika itu juga Yesus berkata, hari ini juga, saudara, hari ini juga, pada saat Anda berdoa, pada saat Anda memohon, pada saat Anda berkata, Tuhan ampuni aku, Tuhan aku percaya kepadamu, pada saat itu juga engkau diselamatkan. Karena firman Tuhan bilang, hari ini juga. Keselamatan itu juga, itu ada berbicara tentang hubungan kekal Tuhan dengan kita yang percaya. Yesus berkata, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara perhatikan, Yesus mati bersama-sama dengan kedua penjahat. Pada hari yang sama mereka mati bersama-sama. Tapi firman Tuhan katakan, hari ini juga engkau ada bersama aku di Firdaus. Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Penjahat itu mati pada hari yang sama dengan Yesus. Dan pada hari itu juga dia bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Ada amin, saudara? Amin. Amin, saudara. Penjahat itu ada bersama dengan Yesus saat
itu juga di Firdaus. Karena ini firman Tuhan, bukan firman saya yang bilang. Hari itu juga mereka sama-sama mati pada hari yang sama. Saya rasa mungkin jamnya berbeda, tapi hari yang sama mereka mati. Dan penjahat itu ada bersama Yesus di Firdaus. Itu bukan saya yang bilang, tapi itu firman Tuhan. Hari itu juga dia ada bersama dengan Yesus di Firdaus. Kedua penjahat ini bersama-sama, saudara. Bersama-sama mereka menghujat, bersama-sama mereka mencela Yesus. Kemana-mana kedua penjahat ini bersama-sama. Bahkan sampai ada di kayu salib, kedua penjahat ini bersama. Tetapi apa yang membedakan mereka ini? Sehingga yang satu bersama Yesus, yang satu ke neraka. Respon mereka kepada Yesus, itulah yang membedakan. Respon penjahat yang tidak bertobat, dia menghujat, dia mencela Yesus dan tidak percaya kepada Yesus. Tapi respon penjahat yang bertobat, saudara, dia merendahkan hati. Dia katakan, ingatlah akan aku pada waktu engkau nanti ada di Firdaus. Saudara, respon kita itulah yang paling sangat menentukan apakah kita akan ada bersama dengan Tuhan Yesus atau tidak, saudara. Hari ini, saudara, ini menjadi perenungan bagi kita. Lihat, saudara, penjahat yang tidak mau bertobat, yang tidak percaya kepada Yesus, responnya yang mencela dan menghujat Yesus, saudara, dia ada di kematian yang kekal. Tetapi penjahat yang bertobat dan memiliki respon yang merendahkan hati dan percaya kepada Yesus, sekalipun Yesus sedang ada di dalam puncak kehinaan dan kehancuran dan kecelaan, saudara, tetapi dia percaya, saudara, dia ada di Firdaus bersama Yesus. Hari ini Anda mau pilih yang mana? Mau pilih penjahat yang tidak bertobat atau mau pilih penjahat yang bertobat? Saudara, Anda mau menyusul penjahat yang tidak bertobat atau penjahat yang sudah bertobat? Saudara, kalau engkau memilih penjahat yang tidak bertobat, enggak usah sampai menghujat Yesus, enggak usah sampai mencela Yesus, enggak usah. Tinggal enggak usah percaya saja. Tinggal enggak usah kamu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tinggal enggak usah ada pertobatan, udah kena rako. Tetapi pilihan, kalau kita mau mengambil pilihan untuk kita menyusul, mengikuti penjahat yang bertobat itu, berarti hari ini kita harus memberikan hati kita. Ini aku Tuhan, aku mau bertobat, aku mau percaya kepadamu, karena engkaulah Tuhan, Raja, penguasa di dalam kehidupanku. Engkau akan memiliki hidup yang kekal. Hari ini menjadi perenungan bagi kita, saudara. Kalau gitu, saudara, jangan kita berkata gampang sekali, enak sekali penjahat yang ada di sebelah Yesus. Harusnya dia mati, harus dia dibinasa, tapi dia bisa ada di Firdaus bersama Yesus. Sekali lagi, keselamatan itu adalah sesuatu yang pasti. Kenapa? Penjahat itu benar-benar dia punya iman yang luar biasa, percaya kepada Yesus. Waktu engkau hari ini mau datang kepada Yesus, engkau mau menerima keselamatan, Tuhan bisa melihat apakah imanmu sungguh-sungguh luar biasa percaya kepada Dia. Yesus tahu, maka Dia akan membawa engkau kepada keselamatan yang kekal. Hari ini firman ini menjadi perenungan bagi kita. Kita akan menerima perjamuan kudus hari ini. Mari para pelayan, kita akan menerima perjamuan kudus hari ini. Pilihan ada pada kita. Kita mau mengikuti penjahat yang tidak bertobat, teruslah engkau berjalan di dalam hidupmu yang tidak benar. Teruslah engkau melakukan hidupmu, pertobatan yang tidak ada dalam hidupmu. Saudara, teruslah engkau tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Teruslah engkau hidup di dalam dosamu, maka engkau akan menyusul penjahat yang tidak bertobat. Tapi kalau engkau mau menyusul penjahat yang bertobat itu, marilah hari ini kita katakan, aku mau percaya kepada Tuhan. Terima kasih, kita berdoa hari ini. Terima kasih Bapa Surga.